Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat Majelis Ulama Indonesia Kutai Kampar yang kami muliakan, dan mudah-mudahan selalu mendapat hidayah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berbahagia ini tak henti-hentinya kami mengajak kepada semua kita untuk dengan cermat selalu memastikan peningkatan syukur dalam jiwa kita, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita, sehingga betul-betul mudah-mudahan dapat menambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita dan seluruh umat sampai akhir zaman. Semoga kita diberikan istiqamah untuk mengikuti risalahnya sebagai syarat kesuksesan kita di dunia sampai akhirat nanti. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang kami muliakan, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membicarakan tentang salah satu pokok pelaksanaan dalam berpuasa Ramadan ini, yaitu tentang sahur. Lebih spesifiknya, kenapa sahur atau hikmah sahur diakhirkan waktunya, pelaksanaannya, apa hikmah-hikmah di sebaliknya pengakhiran tersebut. Para pemirsa, pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Laksanakanlah sahur karena dalam sahur itu barakah. Sahur ini adalah ajaran bagaimana kita melaksanakan puasa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membukanya dengan sahur. Dan sahur sendiri, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada yang mengucapkan dengan kata sahur karena dia berasal dari bahasa Arab yang artinya ma yu'kalu wa yushrabu fis sahar, apa yang dimakan dan diminum di waktu sahar, di waktu malam itu. Kemudian ada juga as-suhur, yaitu al-aklu fi as-sahar, fi waktu sahar, yaitu makan di waktu sahar. Nah, sahar sendiri dalam bahasa Arab jelas yaitu akhirul laili qubailil adzan atau qubailil fajr, yaitu akhir malam sebelum fajar, artinya bagian malam yang paling dekat dengan salat subuh atau azan fajar gitu. Kalau ulama mengatakan thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau malam itu dibagi kepada tiga, maka sepertiga terakhir itulah disebut dengan waktu sahar.
Penamaan ini sepertinya sudah membawa pemahaman kepada kita bahwa sahur itu ya di akhir. Sahur yang dimaksudkan membawa keberkahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu di waktu sepertiga malam terakhir, dan terkhususnya yang diakhirkan menjelang azan al-fajar atau azan subuh. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah, hikmah-hikmahnya tentu banyak sekali. Di antaranya, pertama, tentu kita merasa senang dapat mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena panduan satu-satunya pelaksanaan Ramadan ini seluruhnya dari A sampai Z tentunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahur salah satu dari momen penting dalam pelaksanaan puasa ini, dan ternyata di situ adalah kumpulan keberkahan. Semua sahur itu adalah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengikuti makan di waktu yang mendekati subuh itu yang telah dilaksanakan Rasulullah itu, hikmahnya kita sanggup dan diberikan kesanggupan hidayah oleh Allah untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah atau ittiba'us sunnah ini suatu keberkahan, suatu kelebihan, suatu fadilah diberikan oleh Allah, dan jangan sampai kita lalaikan gitu. Jangan sampai dicari-cari pengganti yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang kondisi yang membawa kita kepada keluar dari ini, kondisi darurat maksudnya. Kemudian juga seperti para pendengar Suara Kampar memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sahur ini perlu kita syukuri. Ini penting juga kita ini kan, bahwa kita yang hidup di garis khatul istiwa ini ya, itu alhamdulillah kita syukuri betul, tidak jauh atau mirip sekali waktunya seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum subuh itu sepertiga malam terakhir, sebelum fajar, azan fajar, persis apa yang diucapkan oleh Nabi itulah waktunya yang kita hadapi hari ini di garis khatulistiwa ini. Di Nusantara ini subhanallah perlu kita syukuri. Kadang-kadang kita menganggap biasa-biasa saja, tapi ketika kita melihat saudara-saudara kita yang berpuasa di Moskow, di belahan bumi utara, di selatan, yang mungkin setiap hari itu mereka hanya melihat matahari sekian jam, atau bahkan seharian tak pernah lihat matahari, atau berbulan-bulan tidak melihat matahari. Ini justru sangat ribet perhitungannya dan sangat jauh dari kitab-kitab fikih yang telah disyarah oleh para ulama. Alhamdulillah kita di Nusantara ini tidak ada perbedaan waktunya. Apa yang dipresisikan oleh para ulama, itulah yang kita temukan di Nusantara ini. Suatu kenikmatan bahwa sahur, kata Rasulullah, fi waktu sahar sulusul lail akhir, ketemu di Nusantara ini. Jadi sayang betul kalau kita mengabaikan, tidak mensyukuri ini. Kita baca bagaimana berita dari saudara-saudara kita yang berpuasa di bumi lain, Masya Allah mereka rumit sekali. Puasa sampai 20 jam sehari, di mana mereka berbuka, jam berapa mereka sahur, bahkan hanya hitungan jam dari berbuka ke sahur, itu gimana meletakkan sulusul lail al-akhir. Ini akan rumit bagi mereka. Ini juga merupakan pantas kita syukuri. Dan jangan sampai kita meremehkan atau menganggap ringan masalah ini. Syukur kita terhadap masalah ini sangat penting, karena ini adalah nikmat Allah untuk terkhusus ya yang hidup di garis khatulistiwa.
persis bagaimana apa yang digambarkan oleh Rasulullah, itulah yang kita temui hari ini. Para pendengar suara kampar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhar sahur." Ada yang mengatakan juga sampai ma'ajjalul fitra saja, tapi ada ulama yang menyampaikan hadis ini sampai wa akharul as-sahur. Senantiasa umat ini selalu dalam kebaikan, keberkahan selama mereka menyegerakan berbuka, artinya ketika masuk waktu segera mereka berbuka, tidak menyambung puasanya, dan mengakhirkan sahur, dan mereka membawa makan sahur sampai ke waktu terakhirnya, mendekati azan fajar gitu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yuakhiru sahur ila qubail azan al-fajr. Rasulullah dulu mengakhirkan sahur sampai sebelum azan. Di syarah lain mengatakan bimikdar khamsina ayah. Artinya seukuran membaca 50 ayat Al-Quran menjelang azan subuh. Makanya di Nusantara ini diberikan solusi oleh ulama, subhanallah, dengan kondisi kita dari dulu, informasi dan bagaimana cara kita memberitahu umat, maka dibikinlah daftar ada namanya imsak. Imsak ini mulai menahan, yaitu dalam hadis ketika Rasulullah berhenti makan, kemudian para sahabat mulai membaca tilawah menunggu salat subuh sekitar 50 ayat, 50 ayat. Inilah dikenal dalam daftar waktu berpuasa, itu jadwal imsakiyah namanya bahkan di Indonesia gitu. Nah, ini juga memberikan kemudahan kepada kaum muslimin terutama di Indonesia bagaimana mereka bersiap ya ketika imsak, dengar umpamanya belnya atau tanda-tandanya, beduknya atau pengumuman-pengumuman imsaknya, mereka dengan mudah memberhentikan makan mereka, bersiap kemudian minum dengan santai untuk menuju ibadah selanjutnya seukuran 50 ayat gitu. Para pendengar suara kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di antara hikmahnya juga bagaimana sahur ini kalau dia dekat dengan subuh, dengan mulainya kita menahan lapar dan haus, tentu pasti akan menambah kekuatan fisik kita dalam mengejar semua fadilah-fadilah, semua amal-amaliyah yang akan kita targetkan mencapai fadilah terbaik yang diberikan, disediakan oleh Allah di bulan ini. Nah, kalau kita makan sahurnya jauh dari waktu subuh ini, mungkin kita merasa kuat-kuat saja gitu. Tetapi sesungguhnya tentu mengakhirkan makanan dengan dekat kepada subuh tentu lebih baik lagi dan lebih membawa kita akan segar dalam beramal mulai dari subuh sampai nanti terbenam matahari. Tentunya banyak sekali fadilah-fadilah ini yang perlu kita syukuri. Yang jelas sahur ini adalah berkah semuanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini contoh dari Rasulullah bagaimana berpuasa sesungguhnya yang terbaik, karena Rasulullah itu terbaik semuanya contoh yang diberikannya. Kalau mau terbaik tentang sahur, ya ikuti Rasulullah dan semuanya berkah. Dia akan memberi kekuatan terkhusus untuk kehidupan kita yang ada di Nusantara, di Khatulistiwa ini. Kita syukuri, jangan kita abaikan. Saudara-saudara kita sulit menentukan di mana mereka akan sahur, di jam berapa. Kita tinggal ngikut saja. Sebelum azan subuh kita berhenti sekitar 50 ayat bacaannya persis seperti Rasulullah dan para sahabat dan yang ada di kitab-kitab fikih.
kita gitu di mazhab-mazhab yang ada. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu mendapat sahur yang diberkahi, makan dengan makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi yang jelas semuanya akan berkah ketika dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat melanjutkan puasa dan semoga Allah berkahi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. In uridu illa al-islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu alaihi unib. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.